Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Ruang Rahasia. Semoga teman-teman Ruang Rahasia sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membacakan cerita dengan judul Terjebak Cinta CEO Duda. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Brak, piar. Dasar nggak tahu diri apa ya? Ini kan jalur searah. Tahu ada tabrakan malah nyelonong kabur. Umpat Suari dalam hati sembari menengok belakang, disusul istighfar karena dia selamat tak kurang suatu apapun. Dia masih ingat Allah dan mengurangi berprasangka buruk biar selamat dimanapun berada. Tapi tunggu, bagaimana dengan anak kecil yang motornya aku tabrak? Tadi aku lihat dia salto. Jangan-jangan kepalanya bocor. Suari sudah jantungan, berpikir kalau si anak bisa jadi gegar otak, terluka parah, dan lebih buruknya bisa meninggal. Aku tidak siap di penjara, teriak Suari dalam hati. Suari mahasiswi tingkat akhir yang gesit dan lincah. Tidak terlalu cantik, tapi menarik. Dia kuliah sambil mengajar les privat. Suatu sore, Suari naik motor ngebut karena berburu waktu. Tak pernah disangka oleh Suari dirinya akan bernasib buruk sore itu. Dia berniat memberikan les privat ke rumah muridnya di Jalan Ahmad Yani, kota pelajar. Kebiasaan buruknya yang suka mengendarai motor ngebut untuk memburu waktu kini berbuah pahit. Dia harus mengalami kecelakaan tragis bukan murni karena kesalahannya. Ada pengemudi motor yang melawan arah jalur lambat yang seharusnya untuk jalur searah. Saat itu, ada beberapa motor di depannya. Suari mengendarai dengan kecepatan tinggi, mendadak harus menginjak remnya karena motor-motor di depannya sudah melambat. Posisi ada mobil mewah terparkir di depan sebuah distro. Dari posisinya, Suari masih sempat menginjak rem, namun jarak begitu dekat. Hal yang sudah tidak bisa dibayangkan pasti terjadi, pikirnya. Oh, tidak apa yang bisa aku pilih untuk ditabrak. Geser ke kanan, maka aku menabrak pengemudi yang melawan arah. Jika tetap di tengah, aku menabrak pengemudi yang searah denganku dan memboncengkan anak kecil. Sementara kalau geser ke kiri, mobil mewah taruhannya. Pikiran itu berkecamuk di dalam otak Suari dalam hitungan detik. Dia merapalkan doa, "Ya Allah, jika kiranya aku mencelakai orang, semoga orang itu tidak mati, karena bisa-bisa aku dipenjara." Akhirnya, Suari memilih banting setir ke kiri dan tetap saja menyenggol pengemudi motor yang memboncengkan anak usia SD, berakhir motornya menabrak mobil mewah. Satu keberuntungan yang perlu disyukuri Suari adalah kondisinya tidak jatuh dan hanya lecet di bagian kaki karena mengerem mendadak dan berusaha menahan motornya untuk berhenti. "Hei, kamu apakan mobilku? Jangan kabur, kamu harus ganti rugi." Suara teriakan seorang laki-laki muda yang keluar dari distro sangat menggema di telinga. Sementara orang-orang di sekitar lokasi Suari menabrak segera memberi pertolongan pada pengendara yang ditabraknya. "Mbak tidak apa-apa?" tanya seorang laki-laki parubaya mendekati Suari, lalu dijawabnya dengan gelengan kepala. "Alhamdulillah tidak apa-apa. Anak kecil yang saya tabrak tadi, bagaimana kondisinya, Pak?" tanya Suari dengan perasaan cemas. Dia sudah mengabaikan anak muda yang teriak keluar dari distro. Dia lebih mementingkan nyawa orang daripada ngurusi mobil lecet. "Anak itu baik-baik saja, Mbak. Dia selamat." Sebuah keajaiban yang dipikirkan di otak Suari ternyata berbeda dengan kehendak Tuhan. Mungkin Allah bersama anak yang baik. Suari menghela nafas lega dan segera menepi. Sementara motornya dibawa ke pinggir oleh warga. "Hei, kamu yang membuat mobilku jadi ringsek kan?" Suari tak menggubris laki-laki yang kelihatan lebih muda darinya. Sepertinya anak sekolah, ketara sekali dengan sikapnya. Harusnya dia peduli dan menanyakan keadaan orang lain, bukan malah mengkhawatirkan mobilnya. "Cih, memang kamu punya bukti kalau aku yang membuat mobilmu ringsek?" "Hah?" sahut Suari ketus dan menantangnya.
Lihat itu, ada CCTV. Ucapnya sambil jari telunjuknya mengarah ke sisi atas pojok bangunan distro. Suari tak mempedulikannya, justru balik badan mencari anak kecil yang ditabraknya. Laki-laki muda itu menarik tangannya secara kasar, membuat dadanya sesak, dan sebisa mungkin menahan emosinya yang sebentar lagi memuncak. Dihempaskannya tangan itu, justru dia ingin mengajak berkelahi Suari. Is, dasar bocah tak tahu diri, mengajak berkelahi perempuan, batin Suari. Suari sudah mengayunkan tangkisannya, namun salah satu warga segera melerainya. Bisa jadi bukan Suari yang babak belur, tapi laki-laki muda itu yang akan kena pukulan pemilik sabuk hitam itu. Ya, Suari, selain jadi mahasiswi, dia ikut bela diri karate dengan rambut yang dikuncir, menyamarkan kesan tomboynya. Pokoknya, kamu harus tanggung jawab dengan mobilku. Atau, aku laporkan ke polisi. Bahkan aku bisa laporkan ke ayahku juga. Gertaknya pada Suari. Siapa takut? Kamu juga salah. Ngapain parkir di sini? No, lihat. Ada tanda P di silang. Cerocos Suari tak mau kalah. Ayo, sekarang ikut aku. Suari sudah ditarik masuk ke mobil oleh laki-laki muda itu. Namun, belum sempat masuk mobil, Suari berlari ke arah warga yang menuntun motornya. Dia meminta salah satu warga membawa motornya ke bengkel terdekat dan akan segera kembali mengambilnya nanti. Selain itu, Suari memastikan pengendara yang ditabraknya tidak apa-apa. Bahkan, dia akan memberikan sejumlah uang untuk berobat. Namun, ditolak oleh seorang ibu yang memboncengkan anak kecil tadi. Kami tidak apa-apa kok mbak, semoga urusan mobilnya segera beres ya. Maaf, kami tidak bisa membantu banyak, terang sang ibu pada Suari. Setelahnya, Suari meminta maaf dan berpamitan mengikuti keinginan bocah ingusan untuk ke kantor polisi. Sepanjang perjalanan, Suari melihat anak laki-laki di sampingnya tampak cemas. Jangan-jangan ini bukan mobil miliknya. Sepertinya dia ketakutan sekali, batin Suari. Hei, kenapa kau ketakutan gitu? Jangan-jangan ini bukan mobilmu ya? Mana mungkin anak kecil diizinkan bawa mobil mewah begini? Ejek Suari. Namaku Arka, bukan Hei. Lengkapnya Arka Putra Hangga. Jangan mengetahiku anak kecil. Ini memang mobil ayahku, tapi beliau pasti marah karena mobil kesayangannya rusak. Dan semua ini gara-gara kamu. Panggil namaku Suari. Bocah, jangan bawel. Tabrakan tadi bukan keinginanku. Salahkan saja pengemudi yang melawan arah jalur lambat dan kabur saat tabrakan terjadi. Pinta Suari dengan santai. Suari heran pada Arka yang katanya membawa ke kantor polisi. Kenapa justru melewati tempat yang dituju tidak segera berhenti? Selang beberapa menit, mobil berhenti di depan rumah besar bergaya modern. Ada satpam yang membukakan pintu gerbang dan mobil sudah terparkir sempurna. Ini rumah atau kantor polisi? Kenapa kita nggak berhenti di kantor polisi yang pertama kita lewat? Ungkap Suari heran. Benar tebakannya Arka. Arka adalah anak orang kaya. Pasti dia takut dimarahi orang tuanya. Biarlah, nanti aku gunakan sebagai senjata membela diri kalau dia memojokkanku, padahal dirinya yang parkir sembarangan, pikir Suari. Mereka berdua turun dari mobil dan melangkah kaki ke rumah besar. Rumah yang menurut Suari sangat sejuk dengan taman bunga dan air mancur menghiasi halaman depan. Dilihatnya beberapa lukisan pemandangan yang terpasang di dinding ruang tamu, serta beberapa kaligrafi indah menghiasi ruangan itu. Hanya ada satu foto keluarga lengkap. Suari memandang lekat foto yang terdiri dari laki-laki dewasa tampan, anak laki-laki kecil yang pasti si bocah tadi, dan perempuan parubaya. Sebentar, istrinya yang mana? Kenapa lebih tua? Tapi ini lebih mirip neneknya seharusnya. Suari segera tersadar kenapa malah melamunkan kehidupan orang lain.
Dia digeret begitu saja oleh laki-laki muda mencari ayahnya. Bi Marni, ada apa Mas Arka? Jawab seorang ibu berusia sekitar 50 tahun yang masih mengenakan celemek. Ayah mana Bi? Pak Hangga ada di teras belakang. Habis renang tadi. Mbaknya siapa? Pacar Mas Arka. Arka hanya melotot kesal pada asisten RT yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Arka menarik tangan Suwari menuju keberadaan ayahnya. Ayah, pemilik sapaan yang merasa terpanggil segera mengarah pandangannya pada putra sematawayangnya. Ada apa Arka? Kamu tiba-tiba menggandeng perempuan ini. Dapat dari mana? Tanya Hangga heran. Sementara Suwari hanya diam terpaku melihat sosok ayah Arka, sekaligus pemilik mobil mewah yang ditabraknya. Kenapa ayahnya jauh berbeda dengan anaknya? Sosok yang lebih kalem, tapi fix dia tampan. Ups, kenapa aku jadi kebablasan mikirin suami orang? Aku masih waras. Banyak pria single di luar sana macam Satria. Tapi dari dulu dia juga hanya menganggapku sahabat, tidak lebih. Suwari justru melamun dengan pemikirannya. Ini ya, mbaknya yang nabrak mobil ayah. Bagian lampu depan yang ditabraknya ringsek. Terang Arka tanpa meminta Suwari menjelaskan. Eits, tunggu dulu Om, biar saya jelaskan. Dia gak tahu apa-apa karena ada di dalam bistro. Seru Suwari tak mau kalah. Dan mengalirlah cerita Suwari tanpa ditambah kurang sedikit pun. Hingga sesekali mengangguk paham, tapi banyak juga menggelengkan kepala ataupun mengenyirkan dahi. Jadi gimana Om? Bukan saya kan yang salah? Kamu, siapa namamu? Suwari Om. Iya Suwari, kamu juga salah. Di jalan tidak boleh ngebut. Mengendarai motor tidak hanya untuk keselamatanmu saja, tapi menyangkut keselamatan orang lain juga. Wek-wek. Ledek Arka membuat Suwari menghentikan kaki, ingin mengajar bocah di hadapannya. Awas ya. Kamu juga salah Arka. Kamu tidak izin memakai mobil ayah. Tapi, ya, protes Arka namun segera dibantah Hangga. Sekarang, kalian berdua harus bertanggung jawab karena sudah merusak mobil kesayangan saya. Suwari dan Arka dibuat melongo karena harus menanggung akibat kesalahan mereka. Tapi Om, saya tidak punya banyak uang untuk membayar bengkel mobil mewah itu. Saya masih mahasiswa semester akhir, sambil kerja juga, mengajar les privat. Mohon Suwari dengan wajah memelas di hadapan Hangga. Hening. Suwari melihat laki-laki dewasa yang berdiri di depannya sedang berpikir. Dia sedikit menjauh dan mengeluarkan ponselnya. Mau kemana kamu? Tanya Arka. Mau telepon temanku sebentar. Suwari menelpon Satria untuk menjemput di rumah pemilik mobil yang ditabraknya. Dia harus bisa melarikan diri manakala keadaan darurat terjadi karena posisinya yang tidak membawa motor. Tak berselang lama, Satria sudah mengangkat panggilannya dan meminta Suwari share lokasi. Baiklah, sanksi buat kalian berdua adalah... Hangga menjeda kalimatnya dengan sedikit senyuman tersungging di bibirnya membuat Suwari terkagum. Arka, terima Suwari jadi guru lesmu yang baru. Tidak ada penolakan, titik. Apa? Kedua anak muda di hadapan Hangga melongo tak percaya. Suwari tidak bisa membayangkan mendapat murid yang menyebalkan dan angkuh. Sepertinya Arka terlihat ganti-ganti guru les, seperti yang disebutkan ayahnya, kalau dirinya menjadi guru les yang baru. Tapi ya, protes Arka namun ayahnya tetap kekeh. Semua demi anaknya, supaya belajar disiplin karena sebentar lagi kelulusan dan Arka akan masuk kuliah. Kamu sudah berapa kali ganti guru les, Ar? Kali ini ayah minta kamu bisa belajar lebih baik dari dia. Tunjuk Hangga pada Suwari yang masih kaget dengan permintaan ayah Arka. Benar. Sesuai dugaanku, ini anak pasti gak betah sama guru lesnya sebelumnya. Huf, cobaan macam apa ini? Aku disuruh ngurus bocah menyebalkan, gerutu Suwari dalam hati. Sementara Arka tak kalah memandang sengit lawannya, yang sebentar lagi menjadi guru lesnya. Tunggu saja, akan aku buat kamu tidak betah jadi guru lesku.
Seringai Arka dengan kalimat muncul di benaknya. Arka maju mendekati Swari dan menarik lengan kanannya, hendak memberi ancaman pada Swari. Semua ini gara-gara kamu, tahu nggak? Tunggu saja, bisa kupastikan kamu nggak betah jadi guru lesku. Ancam Arka sembari mengayunkan tangan kanan, pura-pura ingin memukul Swari. Refleks tangan Swari maju menangkis pukulan gertakan dari Arka. Melihat reaksi perempuan di hadapannya justru membuat Arka naik pitam. Sebentar lagi bakalan ada adu jotos. Swari berniat memberikan pelajaran pada bocah di depannya untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Meski dilihatnya Arka hanya ingin menggertaknya. Hangga yang kaget melihat jurus yang dikeluarkan Swari tidak biasa langsung menarik Arka dari posisinya. Perempuan ini sepertinya jago karate. Bisa-bisa Arka diajarnya, batin Hangga. Sudah, jangan berkelahi. Kamu tidak akan bisa menandinginya, Ar. Sepertinya dia jago bela diri. Bisik Hangga lirih, namun masih bisa didengar oleh Swari. Tintin. Terdengar klakson motor dari luar rumah memunculkan Binarti yang bermaksud memanggil Swari. Tuan, ada laki-laki muda mencari temannya. Oh, itu teman yang jemput saya, Bi. Saya permisi dulu, Om. Insya Allah saya siap mengajarnya. Mengajarnya? Seru Swari sembari menuju ke Arka. Baiklah, kasih nomor ponselmu dulu sebelum pergi. Tita Hangga yang diamati Swari sebagai laki-laki dewasa minim ekspresi. Swari segera berlari kecil keluar dari rumah besar itu setelah memberi nomor ponselnya pada Hangga dan menghampiri Satria yang masih berada di atas motornya. Dia langsung turun menyambut Swari dengan salam ala atlet karate menurut versi mereka. Tangan kiri Satria menepuk punggung Swari. Apa yang terjadi, Ri? Kamu gak apa-apa kan? Tanya Satria dengan mimik khawatir. Aman, balas Swari sambil tos dengan tangan kanan mengepal. Semua itu tidak luput dari pandangan Hangga dan Arka yang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Arka, kok kayak familiar dengan laki-laki tadi ya? Seperti... Memang siapa laki-laki tadi? Hah? Dia atlet karate yang mewakili kota Yogyakarta di ajang olahraga nasional. Masa sih? Harusnya ayah kenal dong. Beda generasi kali ya. Hangga hanya mengenyirkan dahi. Dia memang rutin olahraga karate. Tapi itu dulu. Semenjak jadi CEO di perusahaan tekstil turun-temurun milik kakeknya, pemilik sabuk hitam itu jadi tidak punya waktu untuk mendatangi dojo milik pamannya untuk melatih karate. Ingat, kamu harus belajar yang baik sama guru lesmu yang baru. Atau, kamu siap-siap babak belur. Ucap Hangga sambil tertawa. Sedangkan Arka hanya bersungut mencari ide untuk membuat Swari tidak betah. Swari diantar Satria menuju bengkel tempat motornya dititipkan. Sekaligus dicek ada kerusakan. Satria adalah orang yang sekarang dipercaya Swari. Dia laki-laki yang pengertian dan penyayang. Swari kerap bertengkar dengan ayahnya yang bekerja di sebuah perusahaan besar di kota Yogyakarta sebagai manajer. Tapi Swari tidak begitu peduli ayahnya kerja di perusahaan apa. Sejak ayahnya berpisah dengan ibu kandungnya dan menikah lagi dengan janda anak satu, membuat Swari tak mau menerima keputusan itu. Meskipun perpisahan ayah dan ibunya secara baik-baik karena merasa tidak cocok dan telah menemukan kembali pasangan masing-masing yang membuat mereka bahagia. Namun tidak dengan Swari. Dia justru sering membuat ayahnya kesal. Swari merasa tidak suka diatur ayahnya. Padahal dengan ibu tirinya saja hubungannya baik. Mungkin ibu kandungnya dulu memilih pisah karena tidak cocok dengan sikap ayahnya. Sebagai contoh, Swari diharapkan ayahnya jadi perempuan yang lembut dan feminim karena ibu kandungnya keturunan Putri Solo. Sementara Swari, jiwanya saat ini sedang berontak. Dia justru berkeinginan mengekspresikan diri di bidang olahraga dan pendidikan. Awalnya, Swari tertarik karate karena ada Satria di sana. Lambat laun, Swari menemukan kebahagiaannya dan perlahan lupa dengan masalah keluarga yang membuatnya terpuruk. Hei,
Melamun aja? Ada masalah? Tegur Satria membuyarkan lamunan Suari. Aku kangen ibu, Sat. Satria sampai hafal betul kalimat yang diucapkan Suari. Jika sudah keluar ucapan itu, bisa dipastikan Suari sedang kembali ke masalahnya dengan sang ayah. Jangan sedih, kamu beruntung punya dua ibu yang sama-sama menyayangimu. Kamu bisa tinggal dengan salah satunya. Kamu bisa juga ke Solo, mengunjungi ibu kandungmu. Tapi, aku belum bisa berdamai dengan ayahku. Aku selalu ingin memberontaknya. Lanjut Suari yang menenggelamkan wajah di antara kedua lututnya. Satria mencoba menenangkan Suari, seperti biasa, dengan mengelus lembut punggung perempuan yang kuat di luar, tapi sejatinya rapuh di dalamnya. Ayo, tunjukkan prestasimu, Ri. Aku yakin ayahmu akan bangga dan memahami kemampuan yang dimiliki putrinya. Mana, suarinya Satria yang ceria dan lincah. Ayolah, tersenyum. Hibur Satria membuat Suari tersenyum. Ada sedikit beban yang berkurang setelah Suari mencurahkan kesedihannya pada Satria, laki-laki yang telah masuk dalam relung hatinya. Sayangnya, Satria menganggapnya sebagai adik yang harus dijaga, seperti pesan ayah Suari padanya. Hari ini Suari mengerjakan skripsinya di kos karena tidak ada jadwal konsultasi dengan dosennya. Meski kampus dan rumahnya hanya satu kota, dia memilih tinggal di kos untuk menghindari konflik dengan ayahnya. Sesekali Suari pulang untuk bertemu ibu tirinya yang sangat sayang padanya, atau kalau libur panjang dia ke Solo untuk mengunjungi ibu kandungnya. Siang nanti, Suari mulai mengajarkan Arka, anak dari Pak Hangga, yang menurutnya tampan dan berwibawa. Is, kenapa aku yang jadi membayangkan ayahnya Arka? Dasar otak sudah tercemar. Guman Suari dalam hatinya, lalu melanjutkan mengetik tugasnya. Meskipun Suari punya masalah keluarga, dia tak mau terpuruk dengan mengabaikan kuliahnya. Dia harus bisa lulus dengan memuaskan ayahnya. Menjelang asar, Suari selesai bersujud padanya. Kemudian, memastikan bajunya sopan untuk mengajar les dengan mengenakan celana katun dan kaos tunik lengan 3/4. Rambut disisirnya dan tali rambut warna pink menghiasi kepalanya. Tak lupa, dibawanya tas cangklong kesukaannya, pemberian dari ibu kandungnya. Suari suka mengenakan sepatu kets dan tidak menyukai pantofel seperti yang disarankan ayahnya biar feminim. Perjalanan dengan motor Supra miliknya kurang lebih menempuh 20 menit sudah sampai di depan rumah besar milik orang tua Arka. Satpam bernama Pak Agung di Nemtek yang tertera sudah membukakan gerbang untuk Suari dan menyambutnya dengan ramah. "Arka ada, Pak?" Tanya Suari ingin memastikan anak itu sudah pulang dari sekolah. "Mas Arka barusan masuk rumah setengah jam yang lalu, Mbak." "Mari, silakan masuk." Suari melangkahkan kaki dengan pasti. Namun, perasaannya masih belum tertata. Dia belum yakin strategi apa yang akan dipakai untuk menaklukkan sikap angkuh Arka, murid baru yang di awal kenalnya mengesalkan. "Assalamualaikum, Bi." "Waalaikumsalam. Nyari Mas Arka ya?" Suari mengangguk sembari duduk di teras. Tak lama kemudian, datanglah sosok yang dicari Suari. Namun, apalah ini? Suari hanya bisa mengelus dada sembari istighfar. Arka masih muka bangun tidur, dan rambutnya pun acak-acakan. Keduanya terduduk diam membisu. Tak ada yang mau memulai obrolan. Suari sedang mengeluarkan jurus meluluhkan hati dosen. Murid maksudnya. "Biarkan saja, dia yang butuh kok. Mau diam sampai maghrib pun akan aku layani," batin Suari. Arka yang melihat Suari berekspresi santai makin kesal. Niatnya mau ngerjain guru lesnya. Justru dia yang dibuat bete, apalagi kondisinya yang sedang lapar, pulang sekolah langsung memeluk bantal. Arka mencoba bersuara dengan dehaman. Apa lihat-lihat?" Seru Suari dengan bersusah payah menahan untuk tidak tertawa. Bisa-bisa hilang wibawanya. "Katanya mau menghajarku." Mengajarku? Mana? Kenapa diam aja?
Memang situ sudah siap? Muka bantal gitu, mandi dulu kek biar segar. Gak mood banget mau belajar matematika kayak gitu. Ledek Suari. Tampak Arka memikirkan sesuatu yang diyakini Suari pasti ada udang di balik batu. Mbak Suari bisa masak. Maksud kamu minta diajari masak? Jangan salah, gini-gini aku pintar masak. Jawab Suari dengan pedenya. Perfect. Masakin aku dulu dong, Mbak. Aku lapar dari siang belum makan. Eits, kenapa nggak minta sama Bibi aja? Suari mulai berpikir ini alibi pertama dari Arka untuk menghindari belajar matematika pastinya. Kasihan Bibi Mbak kerja dari subuh. Sekarang pasti istirahat. Jangan-jangan Mbak nggak bisa masak ya? Is, gimana nanti kalau nikah? Suami dan anaknya mau dikasih makan apa? Tantang Arka dengan senyum meledek, membuat hormon adrenalin Suari meningkat. Ini bocah nggak tahu kalau aku lulus les keputrian yang dipaksakan ayah untuk kuikuti. Guman Suari. Ayolah, nasi goreng 2 porsi sama jus jambu 2 porsi ya. Please, habis ini aku belajar deh. Lanjut Arka dengan senyum saringainya. Terjadi tawar-menawar antara guru les dan juga muridnya. Pantas saja, guru sebelumnya gak pada betah. Ini, anak kreatif banget ngerjain gurunya. Aku mau masakin, tapi ada syaratnya. Apa? Kerjakan halaman ini sampai ini. Aku balik bawa pesananmu semua harus selesai, tanpa ada yang tak terjawab. Gimana? Tawar Suari tak mau dirugikan. Arka menimbang-nimbang beberapa kali, artinya sama saja, dia harus mengerjakan. Tapi tak apalah, demi nasgor dan jus jambu pikirnya. Kesepakatan dicapai, Suari sudah berkutat di dapur memakai celemek. Sementara itu Arka mau tak mau harus mengerjakan 2 halaman soal matematika persiapan ujian akhir yang diberikan Suari. Sebenarnya tidak masalah bagi Arka mengerjakannya, karena otaknya yang cerdas, hanya saja tingkat kemalasannya memang harus dikalahkan. Suari yang merasa dikerjai, kini balik mengerjai Arka. Nasgor yang dimasaknya berasa pedas level atas, karena Arka nggak pesan level pedasnya. Alhasil Suari membuatnya pedas tingkat dewa. Jus jambu juga sengaja tidak dikasih gula. Suari senyum-senyum sendiri membayangkan Arka makan kepedasan dan minus jus tanpa gula. Suari hanya senyum-senyum sendiri membayangkan Arka makan kepedasan dan minum jus tanpa gula. Tidak sampai 30 menit, nasgor dan jus 2 porsi dibawa Suari ke teras. Wah, baunya harum sekali. Tapi tunggu dulu. Jangan kepedean, aku belum ngasih testimoni rasa. Seru Arka membuat Suari senyum menahan tawanya. Mana kerjaannya? Akhirnya nasgor dan jus ditukar dengan hasil kerjaan Arka yang sungguh telah penuh jawabannya. Aku cobain dulu ya. Suari menatap lekat tingkah Arka. Sebentar lagi pasti dia kepedasan, biar jadi pelajaran ngerjain guru les disuruh masak. Pikirnya. Arka mengernyitkan dahinya. Mungkin menahan pedas, pikir Suari. Dia siap-siap untuk riang gembira melihat reaksi Arka. Di sebuah kantor perusahaan Wijaya Tekstil, sang CEO yaitu Raditya Hangga sedang berkutat dengan laptopnya di meja kerjanya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang, namun sang empunya kantor belum juga mengakhiri kegiatannya. Sampai suara ketukan pintu penggema di telinga. Dan masuklah seorang perempuan cantik yang tak lain adalah sekretaris Hangga bernama Kartika. Ini berkas yang harus ditandatangani, Pak, untuk meeting besok siang. Sudah saya booking tempatnya di restoran Nusantara. Ucap Tika dengan penuh santun berharap bosnya terpesona padanya. Baik, bawa sini. Hangga menerima berkas yang diserahkan Tika. Sekretarisnya menunggu sambil duduk di depannya. Dia sekretaris yang sudah bekerja 5 tahunan dengan Hangga. Setelah sebelumnya, sekretarisnya berkeluarga dan memilih resign. Sekretaris Hangga kali ini masih single, orangnya cantik dan menarik. Bahkan ketara, ada rasa sama pimpinan perusahaan Wijaya. Namun, sang CEO tidak pernah membalas perasaannya. Hangga orang yang tidak mudah jatuh cinta.
Sejak istrinya meninggal, dia memilih membesarkan putra sematawayangnya dan sibuk mengurus perusahaan. Sikapnya yang dulu hangat terhadap perempuan, kini berubah menjadi dingin dan lebih cuek. Selain sekretaris, ada lagi satu kolega Hangga yang juga teman dari Almira, adiknya Hangga, yakni Dena. Tidak pernah menyerah mendekatinya. Dia selalu berusaha menarik perhatian Hangga. Meski tak sedikit pun laki-laki itu move on dari istrinya yang sudah meninggal. Dert. Ini Tika, tolong siapkan bahan presentasi buat meeting besok ya. Baik Pak. Tika berlalu keluar ruangan, sementara Hangga berdiri dan mengangkat ponselnya yang sedari tadi berbunyi. Halo, ada apa? Bisa makan siang bareng gak? Aku tunggu di restoran Jepang 10 menit lagi. Ya. Hangga jarang menolak ajakan Dena, namun juga tak pernah memberi harapan palsu pada perempuan itu. Dia hanya menjaga hubungan baik karena Dena sahabat adiknya. Hangga berusaha menghindari fitnah dengan meminta Dena mengajak Almira saat memintanya makan bersama. Saya keluar dulu Tik, kamu gak makan siang? Tanya Hangga yang dijawab dengan senyuman oleh sekretarisnya. Sudah tadi Pak. Tika yakin bosnya pasti makan siang bersama perempuan cantik koleganya. Dia hafal betul, perempuan bernama Dena sering mengunjunginya di kantor. Namun lambat laun, si bos menyuruhnya menunggu di restoran. Tentunya bersama adiknya, karena bosnya jarang mau diajak makan berdua. Di restoran Jepang sudah ada 2 perempuan cantik, satu berjilbab dan satunya menggunakan gaun modis selutut dengan rambut panjang diurai. Hangga melangkah menuju tempat duduk mereka dan melambaikan tangan dari kejauhan. Ayo enggak duduk dulu, kamu mau pesan apa? Ucap Dena dengan penuh kelembutan, tak kurang dari biasanya, menunjukkan perhatiannya pada CEO Wijaya Tekstil yang berstatus duda anak satu. Seperti biasa aja, samain dengan Almira, jawab Hangga singkat. Dia memang minim ekspresi membuat Dena harus lebih cerdas meluluhkan hatinya. Almira hanya mengulum senyum setiap kali Dena mengajak makan. Pasti kakaknya tak banyak berekspresi. Kabarnya Arka gimana mas? Masih suka gonta-ganti guru les? Ungkap Almira yang hafal tingkah ponakannya. Ya gitu deh. Aku harap kali ini dia cocok dengan guru yang baru. Oh, pasti gurunya yang ini serem dan lebih tua ya? Seru Almira. Tidak juga, masih sama-sama anak muda, tapi dia jago karate. Biar saja, Arka diajar kalau nggak mau nurut. Terang Hangga membuat 2 perempuan di depannya terbahak. Beberapa menit kemudian pelayan datang membawa pesanan. Mereka makan dengan diselingi obrolan ringan dan candaan. Tak terasa 1,5 jam mereka makan siang bareng. Hangga pamit langsung pulang karena ingin melihat situasi pertama di rumahnya. Ini hari pertama Suari mengajar putranya. Dia tak mau Arka bertingkah aneh hingga membuat guru lesnya tidak betah. Suara deru dari mobil masuk halaman rumah besar setelah Sapa membuka pintu gerbang. Arka heran melihat ayahnya pulang lebih awal kali ini. Hangga pun keluar dari mobil, melangkah kaki menuju keberadaan putranya yang sedang duduk berdua bersama guru barunya, yaitu Suari. Dia mengenyitkan dahi, tak kalah melihat di meja terhidang 2 porsi makanan dan 2 gelas jus warna pink. Wak, terlambat. Arka pasti sudah mengerjai Suari, pikirnya. Dilihat Hangga, Suari sedang menahan tawanya sambil mengoreksi kerjaan Arka. Sementara Arka makan dengan lahap sepiring nasi goreng dan masih ada 1 porsi utuh di depannya. Ayah, ayo makan. Ini nasgor lezat yang pernah Arka makan. Jusnya juga pas banget rasanya. Ungkap Arka membuat Suari menelan ludahnya. Pasalnya, dia ingin balik mengerjai Arka. Kenapa justru si anak berontak ini gembira nasgor dan jus buatannya enak? Aku pikir dia akan kepedasan. Ternyata zong. Dia maniak pedas tingkat dewa. Batin Suari. Masa sih? Ayo cobain sini. Hangga sudah menarik porsi yang masih utuh yang disodorkan Arka. Jangan om, ini nasgor khusus buat Arka 2 porsi. Kalau om mau, bisa aku buatin lagi.
Bujuk Suari dengan rasa was-was kalau ayah Arka nggak berselera dengan masakannya. Nggak usah mbak, ayah nggak suka merepotkan orang lain. Iya kan ya? Hangga hanya mengangguk sembari menikmati nasgor buatan Suari. 1 suap, 2 suap, 3 suap, Hangga menikmati nasgornya. Sementara Suari hanya mengenyirkan dahi melingkah tingkah kedua laki-laki beda usia di depannya. Ini nasgor kamu berapa cabai Suari? Hangga sudah mengipasi mulutnya dengan tangan kanan, lalu mengambil jus di depannya. Dengan sedikit terpaksa alias jaim, Hangga menelan suapan nasgor pedas tingkat dewa dan juga jus tanpa gula. Dia tak ingin terlihat buruk di depan Arka, lebih tepatnya di depan Suari gurunya Arka. Ayah beneran gak apa-apa, tumben banget doyan pedes. Celetuk Arka santai membuat Suari semakin khawatir. Maaf om, saya buat sesuai pesanan Arka, jawab Suari menutupi rasa bersalahnya. Padahal itu inisiatifnya ingin membalas Arka. Hangga sudah tidak menggubris 2 anak muda di depannya. Dia ngeliat aneh sambil memegang perutnya. Tak ingin ketahuan Suari kalau perutnya sakit, Hangga berlari ke dalam menuju kamar mandi, lalu memuntahkan isi perutnya. Hek. Suari dan Arka menyusul Hangga. Mereka saling berpandangan di luar kamar mandi. Wajah Suari memucat, sementara Arka justru tak bisa menahan tawanya. Mbak Suari sudah beracuni ayahku. Awas, nanti bisa dilaporkan ke polisi. Ancaman pada Suari yang semakin tak enak hati sembari melototi Arka. Lama tidak keluar, Suari berinisiatif mengetuk pintu kamar mandi. Tok, maaf, Om Hangga baik-baik saja kah? Ucap Suari lirih. Beberapa menit kemudian, Hangga keluar dengan muka pucat dan tangan memegang perutnya. Wajahnya masih basah dengan air. Fix, di saat genting begini si Om tetap saja tampan. Guman Suari yang pikirannya sudah kacau. Om, maafkan aku ya. Om tidak apa-apa kan? Hangga hanya melambaikan tangan dan berjalan tergopoh menuju sofa ruang tamu. Dijatuhkan badannya ke sofa dengan mata terpejam sambil tangan memegangi perutnya. Suari ketakutan melihat kondisi Hangga. Gimana ini Arka? Hah? Ayah pingsan mbak? Seru Arka membuat Suari semakin kalut. Oh tidak. Suari segera memutar otaknya. Dia tak mau dilaporkan polisi hingga menjadi headline news setelah membuat ayah muridnya terkapar tak berdaya gara-gara makan nasgor dan jus buatannya. Arka menyarankan untuk memanggil dokter, namun Suari melarangnya. Dia takut nanti ada sanksi yang tahu kejadian itu. Suari menyuruh Arka mengambil segelas air putih hangat, dikasih sedikit garam dan gula pasir. Buat apa ini mbak? Mau meracuni ayahku? Hus, sembarangan. Ini oralit dadakan, tahu nggak? Om, bangun om. Bi Marni. Wanita parubaya yang merupakan asisten RT Hangga segera datang menghampiri. Suari meminta tolong ambilkan botol berisi air hangat untuk mengkopres perut laki-laki yang tergeletak di sofa. Dia tak tega melihat ayah muridnya yang berwajah pucat. Aslinya, Hangga berwajah kunil asad membuat Suari jadi mengagumi ketampanannya. Astagfirullah, ini otak kenapa mikir yang enggak sih? Efek ditolak sama Satria, jadinya begini, malah mengagumi laki-laki dewasa. Batin Suari. Ar, tolong beli obat sakit perut ke apotik dong. Pak Agung aja ya, aku ngawasin Mbak Suari. Nanti kalau ada apa-apa sama ayahku, siapa yang jadi sanksi? Wek. Jangan bercanda Arka. Pak Agung, tolong. Ada apa mbak? Pak Hangga, kenapa? Tanya Sapam keheranan. Tolong belikan obat sakit perut Om Hangga. Satpampu mengangguk paham dan segera berlalu ke apotik. Bimarni tiba dengan membawa sebotol air hangat. Suari berusaha membangunkan Hangga dengan kedua tangannya. Meski agak berat, tapi Suari jelas kuat membangunkan tubuh Hangga karena dia seorang karateka. Arka hanya terpaku melihat kelincahan guru lesnya menangani ayahnya yang sedang terkapar. Dia masih memegang segelas oralit yang dibinta Suari.
Yakin Mbak gak perlu memanggil dokter? Tunggu sebentar, anggap aja aku dokternya. Jawab Suari tegas membuat Hangga tergelak dan berusaha bangun, meski tubuhnya lemas. Om, ini diminum dulu pelan-pelan, pinta Suari dengan wajah masih khawatir. Hangga jelas melihat wajah Suari dari jarak dekat, membuat jantungnya tiba-tiba berdetak tak normal. Dia memegang dada kirinya, sementara Suari yang memperhatikan tingkah Hangga semakin panik. Astagfirullah, kenapa Om Hangga malah memegangi dadanya? Jangan-jangan ada penyakit jantung. Suari segera meminta botol yang masih dibawa Bimarni, lalu berniat ditaruh di perut atau dada Hangga untuk mengurangi rasa nyeri. Melihat tangan Suari yang mau menyentuh tubuhnya, Hangga segera menepisnya. Jangan lanjutkan, teriak Hangga membuat Suari terkejut. Maaf, ini bisa mengurangi nyeri Om. Tidak perlu, jawab Hangga terbata karena gugup. Saya tahu bukan muhrimnya Om, tapi ini darurat. Aku cuma mau nolongin loh. Aku bilang gak usah ya gak usah, jangan diteruskan, jawab Hangga ketus membuat Suari kesal. Is, bapak dan anak sama-sama bawel, gerutu Suari, namun masih bisa didengar oleh orang di sekitarnya terutama Hangga. Suari menyerahkan botol air hangat pada Arka dan memberi komando untuk melakukan apa yang tadi ingin dilakukannya. Arka hanya menahan tawanya mendengar guru lesnya tadi cerewet ditambah lagi mengatai ayahnya bawel seperti dirinya. Baru kali ini ada perempuan cerewet yang berani ngatai ayahnya. Suari sudah seperti istri yang sedang memerahi suaminya. Melihat sikap Arka, Hangga hanya bisa melotot tajam ke arahnya. Ayahnya sudah tidak punya tenaga menegurnya. Hangga berangsur membaik dari kondisi lemasnya setelah minum segelas oralit yang disiapkan Suari. 15 menit kemudian, Pak Agung datang membawa obat yang dibeli dari apotik. Ini Mbak obatnya, ucapnya sambil menyodorkan pada Suari yang duduk di sofa seberang Hangga. Terima kasih Pak Agung, sepertinya tidak jadi diminum aja. Om Hangga nggak percaya sama saya. Ucapan Suari dibuatnya dengan intonasi tinggi, sedikit ketus, menyindir Hangga yang tidak terima diperlakukannya seperti pasien. Padahal kenyataannya, Hangga tidak mau terlihat gugup di depan Suari. Entah apa yang terjadi, di dekat Dena yang intens mengajarnya saja, Hangga terlihat biasa aja. Ini, berada dekat dengan perempuan seumuran anaknya, malah membuat perasaan tak karuan. Simpan aja di kotak obat, Gung, perintah Hangga yang diangguk Ki Agung. Dari arah luar, terdengar langkah sepatu menampakkan dua sosok perempuan cantik berbeda style. Mereka adalah Almira dan Dena. Tante dari Arka ternyata penasaran dengan guru baru Arka yang ingin memastikan Arka betah dengan guru yang ini. Astaga, kamu kenapa Mas? Almira berlari kecil menghampiri kakaknya. Sementara Dena yang jelas khawatir dan ingin mendekati laki-laki idamannya segera menarik diri. Sudah dipastikan Hangga menerima orang terdekat, yaitu keluarga yang boleh menyentuhnya. Hangga, apa yang terjadi? Tanya Dena dengan mengedarkan pandangan satu persatu ke orang yang berdiri di dekatnya. Bibi tidak tahu, tadi Mbak Suari tiba-tiba berteriak minta tolong, terang Bimarni. Perempuan cantik berambut panjang itu beralih memandang Suari dengan sedikit amarah yang tertahan. Hei, kamu apakan Hangga? Sampai tak berdaya begitu. Teriaknya tepat di depan Suari membuat guru les Arka menunduk. Kalau terjadi apa-apa, aku laporkan ke polisi. Hah? Maaf, saya bisa jelaskan Mbak. Tadi itu... Belum Suari memberi penjelasan secara lengkap, Arka segera memotongnya dan menceritakan kejadian ayahnya makan nasgor miliknya yang berasa pedas. Arka cerita, tak biasanya ayah makan makanan pedas, tapi memang nasgornya lezat. Mungkin ayah ingin mencobanya, atau bisa jadi ayahnya hanya jaim di depan guru lesnya. Mendengar perutunan Arka, Almira segera ingin ikut mencicipi nasgor yang dimakan Arka dan ayahnya. Arka segera mengambil sepiring nasgor di meja teras yang ditutupi oleh kertas.
Nasgor yang masih utuh dan baru diambil 3 suapan oleh Hangga itu diberikan ke tantenya. Almira duduk di sofa sembari mencicipi masakan Suari. Yummy. Luar biasa Nasgor terlezat ini, Ar. Siapa yang masak? Bimarni ya? Bimarni menggeleng saat Almira memandangnya. Mbak Suari yang masak, celetuk Arka. Wah, cocok Ar. Kalau begini jadinya kamu gak mungkin ganti guru les lagi. Almira sudah tertawa meledek Arka yang hanya mengulas senyum. Niatnya mengerjai guru lesnya, berakhir ayahnya yang jadi korban. Lebih parahnya, bisa-bisa dia ketagihan Nasgor buatan Suari. Dena hanya bisa menatap cemburu pada Suari yang telah mengambil hati sebagian keluarga Hangga. Dia merasa tersaingi oleh perempuan muda yang kelihatan seumuran Hangga. Sudah, aku mau istirahat di kamar saja, pinta Hangga. Dia masih kelihatan belum bisa berjalan normal, namun sudah lebih baik. Almira berusaha memapahnya, Dena juga bermaksud membantunya. Namun segera ditolak Hangga, membuat perempuan cantik itu sedikit malu. Suari hanya mengulas senyuman melihat kelakuan Dena. Si Om kan nanti perempuan, ngapain ditolongin? Batinnya. Bersambung. Terima kasih teman-teman Ruang Rahasia. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Ruang Rahasia menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.